screen ya? Iya. Baik, saya mulai ya Ibu. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Demikian tugas kelompok wawasan kebinekaan global dari kelompok 5 yang disusun oleh Ibu Rima Darmawati, Ibu Sarilia Fajarwati, Ibu Wahyu Nur Utami, Bu Yayan Kartika, dan Bu Yuslini Simatupang. Topik 5, menuju sekolah damai, sekolahku yang damai. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari topik ini, siswa diharapkan mampu, yang pertama, mampu memahami perilaku yang mencerminkan cinta damai di sekolah. Yang kedua, mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Yang ketiga, mampu menganalisa perilaku yang mencerminkan rasa cinta damai di sekolah. Yang kedua, mulai dari diri. Pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana lingkungan sekolah yang kamu dambakan? Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang kamu lakukan untuk mewujudkan sekolah yang damai? Nah, yang ketiga, aktivitas. Yang pertama, sekolah yang damai adalah sekolah yang kondusif bagi proses belajar mengajar yang memberikan jaminan suasana kenyamanan dan keamanan pada setiap komponen di sekolah karena adanya kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dan kebersamaan. Selanjutnya, di bawah ini terdapat beberapa pernyataan. Tugas Bapak Ibu adalah menganalisis perilaku yang mencerminkan rasa cinta damai di sekolah. Yang bagian C, analisislah beberapa gambar yang menunjukkan perilaku di sekolah pada tabel di bawah ini. Ini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama, itu ada seorang anak yang dikucilkan. Jadi hasil analisisnya, Ibu-Ibu. Iya, itu merupakan salah satu contoh perilaku yang tidak mencerminkan cinta damai karena dia mengucilkan temannya, Ibu. Baik, gambar yang pertama itu ada seorang anak dikucilkan. Nah, hasil analisis, apakah itu merupakan perilaku cinta damai, Ibu-Ibu? Tidak. Tidak. Yang kedua, coba Bu Rima yang menganalisis gambar yang nomor 2. Ya, di situ ada gambar siswa memberikan salam kepada guru. Di situ menggambarkan bahwa perilaku yang baik atau terpuji yang menunjukkan perilaku cinta damai. Baik, nomor 3, selanjutnya Bu Yeyen. Ya, nomor 3 itu ada gambar salah seorang anak yang membantu temannya dibully oleh teman-temannya. Jadi ini merupakan contoh sikap perilaku yang terpuji, yaitu sikap cinta damai di sekolah. Gimana teman-teman yang lain tanggapannya? Ya, setuju. Setuju, Ya, Bu. setuju ya. Yang gambar nomor 4, Bu Wahyu, silakan dianalisis. Gambar tersebut termasuk yang perilaku yang tidak cinta damai di sekolah karena anak-anak saling bertengkar, Ibu. Baik, setuju ya teman-teman? Iya, setuju. Yang gambar nomor 5, itu ada beberapa anak dari kelompok yang berbeda, tetapi mereka bersama akrab ya Bapak Ibu, akrab itu juga merupakan cerminan perilaku yang cinta damai. Selanjutnya, refleksi. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apa saja yang mencerminkan cinta damai di sekolah? Iya. Ya, gambar yang merupakan cinta damai itu ada nomor 1 bukan ya? Bukan. Nomor 2, 3, dan 5, Ibu. Nomor 5. Ya, kenapa Ibu-ibu itu merupakan contoh perilaku cinta damai? Karena mereka
perilaku yang damai. Ya, yang gambar nomor 2, 3, dan 5 itu suasana damai, suasana menyenangkan. Ya, Ibu-ibu ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara menanamkan perilaku cinta damai di sekolah? Menurut Ibu-ibu, bagaimana cara menanamkan perilaku cinta damai tersebut? Saya bisa menanggapi, Bu. Silakan, Ibu. Mungkin bisa dengan membuat peraturan di sekolah yang mencerminkan cinta damai di sekolah, Bu. Sehingga Ya, siswa nanti setuju. bisa mematuhi itu. Ya, setuju sekali, Bu. Bu Yeyen, boleh Ya, bisa menanggapi? membuat, ya, terima kasih Bu Yusini. Saya setuju dengan Bu Serilia, bisa dengan membuat peraturan dan juga mungkin juga bisa dengan melakukan pembiasaan, Bu. Melakukan pembiasaan sikap-sikap yang menunjukkan cinta damai di sekolah. Ya, setuju ya, Ibu. Mungkin dengan bisa memberikan seperti pelatihan ke anak, Bu, mengenai bagaimana perilaku damai di sekolah seperti itu, Bu. Yang dibuat yang semenarik mungkin untuk anak-anak. Ya, setuju. Setuju dengan melaksanakan kegiatan keagamaan juga itu menanamkan perilaku cinta damai. Bagaimana, Ibu? Iya, setuju sekali, Bu. Iya, setuju, Bu. Kalau seperti di sekolah kami itu namanya budi pekerti, Bu. Begitu. Apa tindakan Bapak Ibu apabila menemukan perilaku yang tidak mencerminkan cinta damai di sekolah? Menurut saya pribadi, tindakan yang akan saya lakukan kalau misalnya ada anak yang tidak mencerminkan cinta damai, itu mungkin kita nasihati, kita ingatkan, dan kita beritahu apa konsekuensi yang akan diterima kalau misalnya melanggar peraturan atau membuat keonaran di sekolah. Seperti konsep yang pertama itu menjaga sekolah damai. Ini ada link YouTube yang akan saya buka. Itu merupakan lingkungan yang tepat untuk menyemai kehidupan yang inklusif. Nah, Wahid Foundation bersama dengan 20 sekolah menengah atas mengembangkan sekolah damai. Lalu, apa saja sih kriteria sekolah dikategorikan sekolah damai? 1. Adanya aktivitas yang mendorong pembiasaan praktek nilai-nilai perdamaian melalui proses belajar mengajar di kelas. 2. Adanya kebijakan sekolah yang mendorong interaksi yang toleran dan non-diskriminatif antar stakeholder di sekolah. 3. Adanya organisasi keagamaan siswa-siswi yang aktif mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Itu tadi video singkat tentang sekolah damai, kriteria sekolah damai, toleransi. Itu adalah konsep yang pertama. Konsep yang kedua, itu membangun sistem meningkatkan kapasitas. Sekolah damai adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menciptakan budaya damai. Komponen sekolah damai adalah kebijakan interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Sekolah yang damai adalah sekolah yang kondusif bagi proses belajar mengajar, yang memberikan jaminan suasana kenyamanan dan keamanan pada setiap komponen di sekolah, karena adanya kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dan kebersamaan. Dimensi-dimensi yang dikembangkan pada program tersebut antara lain kedamaian dan anti kekerasan atau peace on non-violence, hak asasi manusia atau human rights, demokrasi atau democracy, toleransi atau tolerance, pemahaman antar bangsa dan antar budaya, international and intercultural understanding, serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa atau cultural and linguistic diversity. Sekolah ramah anak, Children Friendly School Model, merupakan model sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF yang menjadikan konsep ramah anak sebagai dasar dengan menyediakan sekolah yang nyaman, aman, dan terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya, dan lingkungan yang memadai. Sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah non-diskriminasi, kepentingan,
hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsep yang ketiga, kerentanan perundungan. Salah satu bentuk kekerasan yang harus hilang dari dunia pendidikan adalah perundungan. Apa yang terbersit di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata perundungan? Pernahkah Bapak Ibu melihat atau mendengar adanya tindakan perundungan? Apakah Bapak Ibu tahu apa dampak jangka panjang dari perundungan ini? Kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Itu Kemendikbud 2018. Di sini juga ada tampilan video, ini tidak usah dilewatkan saja Ibu. Yang tampilan, yang konsep yang keempat. Konsep keempat itu kerentanan kekerasan seksual, nanti kerentanan dalam hal kekerasan seksual yang kiranya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan. Karena anak-anak gemilang adalah anak-anak yang dibesarkan dengan penuh rasa sayang, bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Demikian konsep 4. Konsep yang kelima itu kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi yaitu pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perbedaan suku, ras, budaya, atau agama, etnis, golongan, status ekonomi, dan lain-lain. Dan adanya pemaksaan memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk lainnya. Yang pertama, menganalisis keadaan sekolah. Apakah sekolah sudah menerapkan peraturan-peraturan yang mencerminkan rasa cinta damai? Bagaimana ibu-ibu, apakah sudah menerapkan peraturan yang mencerminkan rasa cinta damai? Kerentanan dan resiko yang ada di sekolah Bapak dan Ibu? Terjadi bullying Ibu. Tapi itu bisa ditangani oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Tidak hanya Bisa fisik. verbal dan bisa verbal dan non verbal ya Ibu. Baik. Yang ketiga, program apa yang sudah Bapak Ibu ada di sekolah Bapak Ibu untuk menumbuhkan sekolah damai? Di sekolah saya itu biasanya ada pembiasaan Ibu, pembiasaan sikap. Kemudian ada yang namanya papan kedisiplinan, di mana itu nanti anak-anak secara tidak langsung itu diamati oleh guru, kemudian diberi nilai. Nah, nilai yang tertinggi itu ketika anak itu tidak pernah melakukan yang namanya bullying, kemudian tidak melakukan kekerasan, dia itu disiplin. Nah, taat terhadap peraturan, maka dia itu akan mendapatkan reward dari Bapak Ibu guru. Gitu. Program apa yang ingin Bapak Ibu harapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah damai? Dari topik kita yang topik 5 tentang sekolah yang damai, kita boleh mengambil intisari atau kesimpulan. Boleh disampaikan oleh masing-masing anggota biar kita simpulkan. Damai sangat penting Bu di sekolah. Kita sebagai guru perlu menanamkan hal tersebut kepada siswa kita. Baik,